Selamat siang, saya sampaikan kepada seluruh sahabat Cihos dimanapun berada, baik yang di rumah atau yang di kantor. Eh, Semenjak WHO atau Badan Kesehatan Dunia melaporkan bahwa menerima laporan bahwa terdapat adanya kasus hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ini di Inggris pada tanggal 5 April tahun 2020. Ya. Selanjutnya terdapat juga laporan itu terus bertambah ya terkait hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ini sampai Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan bahwa ini merupakan suatu kejadian luar biasa. Nah, pada siang ini kita pun akan berbincang atau health talk ya, berbincang-bincang berbicara tentang kesehatan mengenai kewaspadaan hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya bersama Dr. Hendra Wijaya, spesialis anak. Baik, ternyata sudah datang Dr. Hendra Wijaya, spesialis anak. Pada siang ini sudah bergabung. Selamat siang, dokter. Ya, selamat siang. Apa kabar, dok? Oke, baik. Oke, dok. Pada siang ini kita akan berbicara tentang kewaspadaan hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ini. Ya, dok ya. Sudah Ya, kita ketahui bahwa setelah COVID-19 ini turun, vaksin COVID-19 ini sudah kita laksanakan, ternyata muncul lagi nih keresahan ya masyarakat tentunya atau sahabat-sahabat Cihos mengenai adanya penyakit baru atau hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Mungkin dari pandangan dokter nanti akan menurunkan kecemasan ya, menurunkan kekhawatiran ibu-ibu di rumah atau sahabat-sahabat Cios di rumah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Adapun pertanyaan yang sudah masuk, dokter, mohon izin saya akan tanyakan ya sebagai perwakilan dari sahabat-sahabat Cios. Ada satu pertanyaan nih dok yang sudah masuk. ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud hepatitis akut itu dok? Oke, langsung saya jawab ya. Jadi hepatitis akut, namanya udah hepatitis. Jadi sebenarnya adalah penyakit di liver ya, di apa namanya, di liver, organ hepar atau organ hati ya, di dalam organ hatinya, yang disebabkan oleh banyak faktor sebenarnya ya, oleh banyak faktor ya. Yang sering adalah suatu penyakit yang biasanya adalah infeksi virus. Nah, hepatitis akut ini ya berarti terjadi gangguan di dalam si organ hati tersebut oleh suatu adanya proses infeksi yang berlangsung tidak begitu lama, cepat, akut ya, baru terjadi, bukan yang proses suatu berkepanjangan. Nah, cuman yang kasus lagi marak begini ya, kita definisinya tuh lebih ke arah yang di bawah 16 tahun, usia 16 tahun. Mungkin itu. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Nah, dok sekalian ada yang bertanya juga di YouTube dengan user atas nama Ibu Erlina. Selamat siang dokter, bagaimana cara Ya, membedakan hepatitis akut dengan hepatitis biasa pada anak? Mungkin lebih ke tanda dan gejalanya gitu dok ya, dengan penyakit hepatitis ini seperti apa dan bedanya dengan penyakit hepatitis lainnya seperti apa? oke. Silakan. Sebenarnya namanya udah hepatitis akut ya. Sebenarnya kalau ngomong kita gejala, gejala itu sebenarnya sama ya. Cuman nanti perbedaannya waktu kita telusur, waktu kita cross check, waktu kita pemeriksaan, terutama kita dibilang nih pemeriksaannya adalah pemeriksaan dari segi laboratorium ya. Itu terjadi ada perbedaan bermakna. Perbedaan bermaknanya yang pertama, kalau ditelusur, kalau dicek, di cross check, ternyata memang bukan dari golongan yang nama hepatitis A, atau B, atau C, atau E, atau D.
Tapi bisa kelihatannya dengan itu. Nah, mungkin ini yang kita maksud sekarang ya hepatitis misterius yang sekarang ini yang lagi berkembang marak, yang udah mungkin sebenarnya bukan baru ya, sebenarnya ini udah lama. Nah, itu baru bisa diketahui dengan itu, dan ada pemeriksaan untuk dilihat dari fungsi livernya juga. Dari fungsi livernya terjadi peningkatan yang sangat signifikan, ya. Nah, tapi itu dari segi lab. Tapi kalau dari segi gejala, ya mirip seperti gejala simptom gejala-gejala umum, misalnya pusing, lemes, sakit perut, diare, ya, kemudian tandanya ada muntah, ya, bisa demam, terus kemudian tandanya ya bisa kuning, yang jelas kuning ya, kuning, kemudian perutnya membesar, ya, tanda-tanda toksik kayak anak memang kekurangan intake, dehidrasi. Nah, tapi jangan dibalik, setiap ada keluhan sakit perut langsung memikirkan suatu hepatitis. Nah, karena terus feedback lagi gitu, kita mesti cari lagi kontaknya siapa, ya. Jadi saya mau menjelaskan bahwa kalau ada perbedaan nggak sih gejala dan tanda klinisnya sama, cuma nanti yang lebih membedakan adalah waktu kita lacak dengan pemeriksaan lab, ya, baru bisa terlihat, dan sambil kita observasi, ya, mungkin itu. Oke, jadi ya itu ya, Ibu Erlina, sehingga membedakannya bisa dengan pemeriksaan cek lab atau cek laboratorium. Kalau untuk gejala dan tandanya mungkin hampir mirip-mirip, tadi juga sudah dokter sebutkan. Ada lagi dok, pertanyaan dari user YouTube atas nama Double J Mom. Dia menanyakan jika ada yang tertular, apakah sifatnya ini menular lewat udara atau media penularannya melalui apa, dokter? Oke, jadi gini, penularannya bukan lewat udara. Di sini kita sebutnya adalah feko-oral. Artinya ya lewat dari pencernaan, ya, lewat dari makanan, minuman. Jadi jadi pencegahannya apa? Ya hygiene, ya, kebersihan, sterilitas daripada apa yang lewat dari makanan, minuman pada anak-anak kita, ya. Nah, jadi sebenarnya tadi ya kita ngomong yang ini penyebabnya adalah virus. Nah, virusnya tidak terbang. Misalnya contoh, saya di sini misalnya kena virus tersebut, ya. Kemudian saya ngobrol sama rekan saya di depan, kemudian rekan saya akan terkena virus itu. Tidak seperti itu. Tapi kalau saya, ya, jadi kita makan bareng dengan satu gelas yang bersamaan, ya. Kemudian atau saya habis buang air besar, kemudian saya tidak mencuci tangan, ya, saya terinfeksi tersebut, kemudian saya megang makanan yang akan dimakan orang lain. Nah, itu bisa nularnya dari seperti itu, ya. Jadi bukan dari droplet. Kalau yang tadi Ibu itu ada bilang droplet, bukan droplet, tapi ada fekoral. Jadi ada ini foodborne. Jadi makanan atau minuman. Jadi pencegahannya ya sterilitas, ya, sterilitas dari makanan dan minuman kita. Jelas ya kira-kira ya? Ya. Bisa terjawab ya? Ya, sudah terjawab dokter. Mungkin lebih ke pola memodifikasi gaya hidup yang lebih sehat juga ya dokter ya. Betul. Selain memperhatikan kebersihan makanan dan lain-lain. Ada lagi dokter pertanyaan dari Ibu Nadiem di YouTube. Dokter selamat siang. Saya ingin bertanya, cucu saya 4 tahun aktivitas kan di daycare. Apakah jika sudah divaksin hepatitis pada anak dan sesuai jadwal, apakah itu bisa terhindar dari hepatitis jenis yang tidak diketahui penyebabnya ini, dokter? Oke, jadi gini ya, kata-katanya gini, ya. Jadi imunisasi
ya, imunisasi kalau yang standar itu adalah hepatitis B. Nah, hepatitis B ini tidak mengcover penularan hepatitis akut yang A, B, jadi yang lain itu, hanya hepatitis B. Nah, kalau hepatitis yang sekarang ini adalah yang dibilang misterius, itu penyebabnya sampai sekarang yang dari literatur saya baca itulah adalah penyebabnya adalah adenovirus. Nah, itu belum ada vaksinnya, udah jelas, ya belum ada vaksinnya. Jadi meskipun sudah divaksin baik hepatitis B atau kadang-kadang ada anak yang di atas udah 1 tahun udah di hepatitis A, tidak nutup kemungkinan bila ada kontak dengan yang hepatitis misterius ini, ya kemungkinan bisa kena, ya. Tapi balik lagi lah, ya, tentang hygiene tadi ya, tentang hygiene, ya, tentang hygiene, ya. Dimanapun kalau hygiene kita oke, bagus, ya, yang penularan itu pasti akan nggak ada, ya. Jadi tetap ya, meskipun juga sudah divaksin, ya tetaplah kita harus waspada. Tapi bila belum divaksin pun, ya kita harapkan anaknya kalau bisa tetap divaksin, baik hepatitis A maupun hepatitis B divaksin, ya supaya memprotek. Jangan memikirkan juga nih hepatitis yang nggak jelas misterius ini. Tapi ingat loh, yang misterius ini justru nggak gitu apa istilahnya ya, tidak begitu banyak. Yang banyak adalah justru adalah hepatitis A yang di depan mata kita yang tidak kita lihat, totalnya ada banyak gitu. Nah itu kita tidak protek. Jadi saran saya tetap ya, kalau memang belum ya dilakukanlah imunisasi. Tapi biarpun udah diimunisasi, tolong tetap waspada dan tolong yang namanya hygiene-nya, ya kebersihannya ditingkatkan. Mungkin itu ya yang bisa saya jelasin ya. Iya dokter, jadi begitu ya Ibu Mardiem, sehingga tetap karena hepatitis ini vaksinnya berbeda-beda. Betul, sangat jelas sekali. Tadi dokter juga sudah bilang kalau yang jelas di mata kita yang ada pada saat ini hepatitis A, B, atau C, jadi itu dihiraukan. Jadi sahabat Cios mungkin lebih fokus ke hepatitis ini dan melupakan hepatitis lain. Angka jauh lebih baik untuk upaya preventif atau pencegahan bisa lakukan vaksinasi. Sehingga hepatitis jenis apapun dan ditambah dengan gaya hidup yang sehat, yang bersih, akan terhindar dari penyakit itu. Ada lagi dokter pertanyaan, kalau semisalkan kita sudah terkena atau anak kita sudah terkena, apa sih yang harus saya lakukan? Begitu dokter pertanyaannya. Oke, ini maksudnya terkena hepatitis ya. Jadi iya dokter. Yang pertama jelas Bapak Ibu berkonsultasi dulu ya dengan dokter ya untuk memastikan apakah ini hepatitis terus atau bukan, atau memang penyebabnya kita cari tahu dulu. Terus kemudian udah jelas kalau misalnya dalam kondisi yang parah ya, kadang-kadang perlu kita observasi namanya di rumah sakit ya, di ruang isolasi ya, untuk melacak. Terus kenapa diisolasi? Supaya tidak nularin orang yang lain ya. Kalau sampai misalnya anaknya sampai di rumah baru kelihatan, atau memang ya intinya harus konsultasi dulu ya. Tapi kalau sampai cuma di rumah ya tetap diisolir ya, ya. Terus gitu tetap harus konsultasi, biarpun di rumah tapi tetap harus ada namanya konsultasi dengan dengan dokter ya, dengan dokter. Nah, penanganannya sebenarnya kalau yang untuk orang awam ya, sebenarnya penanganan khusus untuk hepatitis tidak ada secara khusus. Jadi harus berikan cairan cukup, berarti berikan minum yang cukupnya. Kemudian asupan, di sini ngomong asupannya tetap namanya asupan bergizinya ya harus terpenuhi ya. Terus yang ketiga ya tadi balik lagi, kan ini menularkan, berarti apa? Kebersihan sanitasi dari rumah ini, sanitasi dari orang sekitaran dari si kontak ini gitu. Nah itu yang harus ditetapi tadi ya. Kalau kita ada kasus, bukan ini, ada anak yang kena ini,
ya lebih baik dibawa konsultasi dulu dengan dokter. Apakah perlu ada perawatan khusus atau bagaimana? Biar nanti lebih jelas. Tapi kalau secara umum tadi, hidrasinya, cairannya, asupannya, gizinya, dan sanitasi untuk sekitaran supaya tidak nularin ke orang yang lain. Ya. Oke, dokter, terima kasih. Ya, sudah sangat jelas sekali jawaban dari dokter. Ada lagi pertanyaan yang masuk. Nah, ada yang bertanya apakah penyakit ini atau hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ini ada kaitannya dengan vaksin COVID yang kemarin? Nah, karena kan dok, mitos yang terjadi ya sangat banyak sekali ya. Atau apakah ada kaitannya dengan infeksi COVID? Begitu dokter pertanyaan. Oke, gini ya, saya ada baca beberapa literatur dan literatur lah ya. Jadi kalau ngomong hubungan sebenarnya sampai saat ini masih diteliti, tapi tidak ada hubungan sama vaksin, ya vaksin COVID-nya nggak ada dihubungin, ya. Tapi beberapa kasus ini yang di luar ya, beberapa kasus ya yang di luar negeri ya, itu pada hepatitis yang misterius ini ditemukan virus COVID. Jadi beda ya, bukan virus COVID yang menyebabkan hepatitis ini. Ya. Karena jelas kalau kita ngomong baca lagi teori ya, lah COVID itu penyebabnya coronavirus. Sedangkan hepatitis ini penyebabnya adenovirus. Beda lah. Ya. Jadi tapi jadi gini, ada penelitian di luar negeri lah, ya bukan di Indonesia, di luar negeri, hepatitis ini ada setelah di swab gitu dilakukan ada namanya terpapar memang ada coronavirus, tapi bukan coronavirus ini, bukan COVID ini yang nyebabin si hepatitis, dan tidak ada literatur belum ada. Saya lihat belum baca ya, maksudnya memang tidak ada, bukan belum baca, tidak ada menghubungkan dengan yang namanya vaksin COVID yang sudah kita suntik menyebabkan hepatitis ini. Jadi jangan takut, kata-katanya jangan takut. Ya kita, nih COVID belum selesai loh, ya, jangan berpikiran nih udah, ini kita akhirnya saya ngomong tentang COVID loh ya. Ingat ya, ini sore kan lagi gencar yang namanya vaksin ya, lagi dikejar. Dan sekarang kita lihat deh, udah mulai loh case di Indonesia tuh udah mulai menurun. Ya, boleh bilang jauh deh ya dari yang dulu-dulu. Ya, jadi kita lagi mengejar untuk yang vaksin supaya benar-benar loh tidak ada kontak lagi. Ya. Jadi nggak ada hubungannya ya. Jadi tetap vaksin gitu. Ya, jadi nggak ada hubungan sama sekali. Oke. Ya, dari jenis virusnya pun sudah berbeda ya dok ya, sehingga dirasa tidak ada hubungan, dan filtrasi pun mengatakan seperti itu. Pertanyaan terakhir nih dok, sampai sejauh ini ada berapa kasus sih dok di Indonesia terkait hepatitis tidak diketahui penyebabnya? Untuk wilayah Tangerang sendiri, apakah sudah ada laporannya dokter? Oke, secara khusus Tangerang, saya sampai saat ini sih saya baca di literatur dan laporan sih kayaknya belum ada ya. Tapi seluruh Indonesia udah ada, ya di seluruh Indonesia udah ada. Di sini saya baca laporan yang terakhir ini case di Indonesia tuh diduga ya pada terakhir 30 April ya, 30 April itu ada yang dicurigai ini belum jelas ya, cuman dicurigai udah ada meninggal 3 orang ya. Cuman apakah ini memang hepatitis yang dimaksud juga kita kurang ini juga ya. Cuman laporannya begitu. Jadi untuk Tangerang sendiri masih belum ada ya. Saya lihat belum ada. Ini juga yang ngomongin 3 ini adalah seluruh Indonesia. Cuman saya lihat ada sebentar ya, saya ada lihat lagi juga ada di beberapa daerah ya, ada 8 daerah tapi tidak termasuk di Tangerang ya, di luar Tangerang. Itu di 8 daerah tersebut tuh ada beberapa kasus ya yang saya baca, saya dapat.
Cuman itu pun juga lagi dicari tahu benar atau tidak. Jadi saya harap juga masyarakat ya dalam membaca, apalagi kita sekarang nih yang namanya sosmed, ya jangan ditelan mentah-mentah ya. Jadi jangan dengan lihat oh nah kasus ini di Indonesia sekian gitu, dilihat dulu benar apa ditelaah dulu gitu Kebenarannya. kebenarannya ya. Jadi Betul sekali. jangan mentah-mentah, waduh ini langsung panik. Jadi kalau kita udah mulai panik, waduh nanti berabe nih ke depannya. Ya, jadi intinya sih sampai saat ini memang belum banyak, dan berharap kasus ini juga tidak merebak menjadi lebih marak lagi ya. Nah, saya pesannya tadi ya. Jadi saya minta ini gara-gara jangan sampai kasus sosmednya tinggi begini-gini akhirnya jadi cuman bahan apa ya, gara-gara sosmed doang kita bilang tinggi kasus padahal sebenarnya tidak ada gitu loh. Tapi untuk Tangerang masih belum ada. Mungkin itu yang bisa saya ini. Alhamdulillah ya. Semoga jangan sampai ya dok ya, sampai ke Jangan sampai lah. Semoga si hepatitis ini bisa terkontrol dan semoga cepat stabil lah ya negeri kita. Ya. Dan begitupun kepada masyarakat harus secara cermat ya menyikapi setiap informasi yang ada baik di media sosial ataupun di mana. Jangan gampang termakan informasi hoax ya dok ya. Ya, Jadi betul. harus dibaca dulu literasinya, kalau bisa tanyakan dulu ke ahlinya seperti misalnya dokter atau tenaga kesehatan, sehingga informasi yang didapatkan akan jauh lebih valid. Salah satu contohnya Betul. ikut Health Talk sama Dokter Hendra terkait penyakit-penyakit anak yang nantinya akan kita jadwalkan secara rutin ya dok ya di lain kesempatan. Oke. Boleh. Terkait tema kita atau pada siang ini dok kan waspada hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Belum kita penutupan, nah apakah ada pesan-pesan dari dokter untuk sahabat-sahabat CIOS di rumah terkait pencegahan atau pengobatan atau bisa dibilang take home message ya dari dokter kepada sahabat-sahabat CIOS sebagai bentuk closing dari dokter? Oke, jadi yang pertama kita melihat segala sesuatu tuh jangan panik dan jangan takut dulu ya. Terus kalau tidak yakin dengan keluhan anak kita dan kok sakitnya ini, ya berkonsultasilah dulu ya. Pertama ya jangan panik ya. Kedua jangan takut ya karena konsultasi ya. Segala sesuatu ya itu ada jalan keluar, dan kemudian kalau dengan kasus hepatitis ini saya minta untuk ayah bunda lebih baik kita lebih baik mencegah ya. Mencegahnya dengan apa? Dengan balik lagi dengan hygiene dan sanitasi ya. Terus kemudian kalau memang anaknya belum melakukan imunisasi dalam rangka yang hepatitis ini, bisa lakukan imunisasi ya. Terus bila ada gejala atau tanda memang anaknya misalnya ada gejala gangguan pencernaan, misalnya mencret, muntah, sakit perut, tapi disertai dengan adanya kuning, ya cepat-cepatlah berkonsultasi, ya untuk memastikan apakah ini suatu hepatitis yang berbahaya atau bagaimana. Mungkin itulah ya yang bisa saya pesankan untuk orang pemirsa di rumah ya. Oke, baik. Terima kasih dokter atas kesediaannya untuk berbincang-bincang terkait hepatitis yang tidak diketahui ini. Selamat siang dokter, selamat menjalankan aktivitasnya lagi. Yo, selamat Selamat siang siang. dokter. Ya.